Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat TS, selamat datang di ruang edukasi. Buka pikiran, gali potensi. Di episode hari ini, kita akan ngobrol santai tentang pengalaman atau perasaan, khususnya untuk kelas 12 dan 13 yang berada di akhir sekolah. Sebelum kita lanjut ngobrol santainya, yuk kita kenalan dulu dengan narasumber kita hari ini. Sebelumnya dengan Kak siapa? Dengan Kak Ahmad Muharram Abdul Jabar, Kalau tinggalnya di mana, Kak? Bekasi. Bekasi. Kalau sekarang di jurusan apa, Kak? Jurusan RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Oke. Dengan Kak Ahmad Muharram Abdul Jabar. Sebelumnya Kak Ahmad, menurut Kak Ahmad, Ramadan tahun ini tuh beda nggak Kak sama Ramadan tahun sebelumnya? Setiap Ramadan pasti beda ya suasananya, vibe-nya. Kalau untuk sekarang karena udah nggak PKL jadi paling vibe-nya tuh ya ngaji-ngaji terus gitu. Kalau kan Kak Ahmad tahun kemarin Ramadannya di menjalani puasanya di tempat PKL nih. Iya PKL. Nah kalau sekarang di pondok, itu ada yang beda nggak Kak? Pasti beda, pasti beda. Yang pertama kalau di pondok tuh kita ngomong yang pondok kayak dulu ya kali ya. Kalau di pondok mah kan subuh, habis nanti tadarus. Setelah tadarus lanjut lagi kegiatan biasa gitu. Kegiatan biasa habis nanti juga tadarus lagi setelah sholat sampai akhirnya buka kan gitu. Paling kalau SMK kan sekolah. Kalau sekarang lagi ada US. Nah, kalau PKL teh beda ya. Pagi itu pasti sahur dapat sahur lah. Alhamdulillah sahur sih dapat. Kalau PKL tuh karena di rumah PKL-nya. Jadi sering dibangun orang tua. Terus udah dari sahur ya nggak lanjut tidur sih. Paling nyekrol atau enggak kita baca Quran ya masalah. Subuh kan kita tadarus nih. Terus nanti kita halakoh. Apa tetap disuruh halakoh pas PKL tuh. Tapi kita via WA, jadinya kita nanti V-call sama ustadz masing-masing. Pas itu saya itu halakohnya setawab. Setelah udah setoran, itu pun kalau setoran ya, nggak setoran juga apa-apa sebenarnya. Setelah setoran terus kita langsung ya siap-siap buat PKL lah. Itu saya sih. Habis itu kita langsung siap-siap buat PKL, masuk PKL. PKL ngapain? PKL kita ya kerjain yang disuruh dari perusahaan sih. Nah, yang ngebuat bedanya itu adalah terkadang saya itu disuruh-suruh sama remaja masjidnya. Suruh ikut kayak bantuin acara bukber masyarakat. Atau nanti ada lagi dari saya tuh di pas PKL tuh ada namanya Liko. Nah, Likonya itu pas itu unik banget. Jadi pas itu dulu pas PKL tuh pas Ramadan Bekasi tuh kena banjir ya. Bekasi kena banjir di daerah kalau nggak salah ngarah mau ke Tambun lah. Teman saya Jul kena tuh rumahnya, tapi nggak tahu dianya kan di Depok tuh PKL-nya. Itu hari pertama Ramadan apa? Sore-sore pengen niatnya tuh kayak refreshing ngabuburit lah ya gitu kan. Nah itu juga salah satu enaknya PKL tuh. Ngabuburitnya lebih gampang. Tiba-tiba diajakin nama teman Iko, Mat, mau ikut gua nggak lu? Kemana? Jadi relawan banjir. Buset. Disuruh jadi relawan banjir. Relawan banjir dari partai PKS. Terus kan kayak bosan banget nih Ramadan ya. Cobalah gitu ya. Akhirnya setelah jam 4 yang selesai kita selesai PKL tuh langsung nggak ada basa-basi, langsung pas keluar dari kantor tuh langsung ada teman-teman aneh semua itu udah nungguin di depan. Ayo Mat, udah siap belum? Dia nanya begitu. Aneh dalam keadaan masih pakai celana bahan, pakai kemeja, masih bawa tas laptop, belum balik keluar dari kantor. Terus kayak ya tak dulu ngapa? Emang langsung cepetan gitu kata dia, kata aneh lah. Terus kata dia ya gimana lagi, buru-buru ini. Terus akhirnya kita mutusin buat ke rumah teman aneh. Teman aneh ada yang deket rumahnya tuh dari kantor aneh kan, kantor PKL. Akhirnya aneh ke situ minta pinjem baju dia,
celananya, bajunya ganti semua, celananya juga bolong. Ya Allah, itu pakai celana pendek pas itu dalamnya. Akhirnya udah gitu kita langsung cabut caps ke ada namanya Duta. Di situ kita ngambil mobil sama ininya perahunya. Nah, di situ kita ngambil perahu sama mobil itu ngambil waktu lama karena macet juga kan Ramadan ya. Udah tuh. Udah datang ke tempatnya itu banjir udah sampai lantai 1. Jadi yang kelihatan tuh cuma lantai 2 kayak genteng sama jendela doang kalau dia punya rumah 2 lantai gitu. Terus kita yang lihatnya sambil Ramadan kayak aduh gila. Ini orang bikin kerjaan baik banjir-banjir ya Ramadan ya. Ramadan mah eh cuman nahan lapar, ini udah nahan nahan lapar, nahan ini juga kan, nahan penderitaan gara-gara banjir. Terus kayak tapi seru lah karena kita kita kayak eh niatnya tuh kayak mau naik perahunya, naik experience naik perahunya kan. Tapi akhirnya yang naik perahu bukan aneh. Aneh gak naik perahu sama teman Aneh satu lagi. Jadi kan kita ada berempat. Jadi 2 yang naik sama kita sebutnya Murobi. Murobi itu ibaratnya kayak mentor Liko. Nah, iya itu dia sama beliau. Sama lagi satu lagi sama temannya beliau. Jadi Aneh berempat sama teman, terus 2 lagi sama mentor sama teman mentor di PKS. Udah tuh. Itu selesai itu azan. Azan juga kita masih di jalan. Wah, gila itu. Jadi pas yang ribet ini pas pulangnya. Pas pulangnya itu kan karena nggak cuman dari ada ininya relawannya, ada yang dari militer juga TNI itu, TNI ada, yang dari Polres juga ada gitu buat evakuasinya. Jadi nggak cuma yang dari relawan, nggak. Yang relawan cuma PKS doang satu. Itu kita doang gitu. Udah deh. Nah itu salah satu yang serunya kalau pas PKL. Terus ada lagi kayak misalnya ya paling itikafnya ya. Jadi kita bisa itikafnya lebih full dari atau enggak eh bukber sih. Bukbernya berasa banget kalau kalau di PKL tuh jadi kita lebih gampang buat catch up dengan teman kita yang lain. Kita maksudnya bertemu sama teman-teman yang nggak pesantren kan teman saya banyak yang nggak pesantren juga. Ya, dari situ kita jadinya bisa sering ketemu, bukber, terus juga kayak main lah gitu. Juga kalau dalam segi ininya spiritualnya sih kalau untuk saya sih masih aman lah karena pas pas PKL juga sering disuruh sama orang tua buat tilawah gitu. Khataman ada. Juga saya juga ada tuntutan juga disuruh merojaahin hafalan lama gitu. Itu sih. Ini kan ngomong-ngomong tentang PKL, praktik kerja lapangan. Kalau hal apa sih Kak? Kan kita kan ceritanya murid nih, murid terus disuruh PKL. Tuh hal apa yang harus disiapin sebelum PKL? Yang harus disiapin sebelum PKL paling cuman ini aja sih eh CV. Iya. Itu kalau ini sih kalau persyaratan ya kan ikutin dari persyaratan dari sekolah juga. Kalau mau PKL kan udah ada CV-nya bagus. Tapi selain itu juga ya ini keyakinan kita. Kalau misalkan mau PKL di situ, ya udah tok di situ. Karena kebanyakan teman-teman PKL Aneh itu banyak yang pindah, terus yang kayak padahal udah nemu tempatnya bagus tuh, tapi akhirnya pindah. Kenapa? Oh ternyata tahun-tahunnya begini-begini mah, begini-gini biayanya aku dulu tanggung sendiri, job desknya banyak, berat. Akhirnya dia nggak yakin. Meyakinkan diri kita sendiri jadi sebelum PKL. Jadi kalau misalnya mau PKL, saran cuman ada 2 kalau bagi saya mah. Misalkan yang pertama itu deket walaupun nggak dikasih bayaran. Kenapa? Karena kalau misalnya deket itu yang pertama buat ongkosnya tuh bisa nol. Jadi kan kita dari rumah gitu cuman jalan gitu atau nanti naik motor dari rumah. Juga kalau misalkan yang deket itu kita juga kalau misalnya butuh uang bisa balik ke rumah gampang gitu. Atau enggak yang kedua itu adalah PKL yang ya emang jauh tapi dia memfasilitasi kita dengan baik.
Ini contoh nyatanya. Jadi teman-teman aneh ada yang PKL-nya dia itu di Tangerang. Emang masuk ke PKL itu kayak wah banget gitu, kayak harus ada tesnya dulu, tes kan desain ya di kafe, tes desain. Habis itu pas sudah dari kakak kelas sebelumnya juga bilangnya di situ bisa menghasilkan banyak uang, asik. Karena kan situ ngomongnya kan tentang affiliate juga, jadi nggak cuma ngedesain tapi juga marketing. Katanya sih make bot gitu, bot bot chatbot apalah apa namanya. Nah, tahu-taunya alih-alih dapat uang, mereka malah nganggur di sono. Ya mereka ngemes lah, ngemesnya nggak tahu bayar tuh kagak tuh. Tapi ya gitu, karena mereka cuman ngikutin orang doang terus nggak. Tapi akhirnya mereka juga ya udah, untung mereka nggak pindah. Ya udah mereka akhirnya nikmatin aja di situ selama 6 bulan. Ada lagi teman aneh yang dia tuh dia bagus PKL-nya. Awalnya masuk dia ke perusahaan properti, jadi kayak bangunan gitu, nanti dia yang promosiin, buatin konten lah, buatin desain flyer. Tapi ternyata di situ dia ada bayar kos dan dia nggak bisa karena harganya lumayan lumayan. Akhirnya pindah. Oh itu pas pindah nyari PKL tempat PKL lagi tuh rada ribet sumpah. Apalagi nanti kalau masih ada dari pihak pondoknya juga pasti ada ngasih syarat lagi. Jadi ya kayak kudu mondok lagi atau apa gitu. Ada kayak gitu PKL. Oke, jangan pindah-pindah. Nah, PKL tuh nanti bilang harus yakin mau di mana, gak usah pindah. Nah, akhirnya dia pindah. Pindah juga itu dekat rumahnya. Dekat rumahnya enggak ya? Bogor, Pak. Masih Bogor. Dia kan di Jaksel. Ya udah dia pulang pergi juga ongkosnya ongkos sendiri. Tapi emang bagus sih aneh lihat, dari kan startup ya, namanya Kemal Production. Itu dia emang bagus banget, jasa desain, jasa-jasa kayak desain, jasa banner apa-apa lagi tuh. Itu udah sampai masuk ke pemerintahan udah tuh Kemal Production. Ya tapi gitu dia karena dia kayak ngerasa juga tertekan sih. Emang ngeliatin banget dari mukanya. Muka tertekan banget pas itu kayak banget gila capek banget masa ini revisi gitu. Kocak dah. Sedangkan aneh nih, enak banget coy sumpah. PKL aneh itu dia pertama misalkan hari Senin pun mau di hari yang paling kita sebut sebagai hari ter neraka, hari neraka, hari Senin ya kan. Aneh hari Senin itu bangun tidur kan nggak inilah ya, nggak perlu puasa sunnah ya, jadi aman lah. Jadi ente yang PKL nggak apa-apa nggak puasa sunnah. Yang penting pas Ramadan jangan oke ya. Tuh, jadi pas Senin kan nggak perlu puasa sunnah, jadi kita bisa sarapan pagi, berangkat itu jam 8. Jadi dari jam 6 sampai jam 7 tuh aneh masih bisa ada aktivitas. Aneh bisa aktivitasnya paling jalan pagi, olahraga gitu. Atau enggak tidur lagi, bangun sampai jam 8 baru siap-siap. Ya itu kalau teledor sih. Habis itu masuk jam 8. Jam 8 datang tet. Ruangan masih kosong. Ruangan kosong, buka laptop. Terus ya udah buka laptop doang, kerjaan nggak ada. Itu tuh kalau bisa PKL nyari sendiri, enaknya gitu. PKL nyari sendiri. Jadinya tapi emang kerjaan aneh itu kalau emang dikasih kerjaan sama dari mentornya, biasanya tuh disuruh update berita dari yayasannya kan, aneh maksudnya di yayasan PKL-nya. Yayasan kita dokumenter lah, dokumentasi. Aneh sebagai dokumenter sih. Kalau orang ini dokumenter ya? Ya dokumenter. Orang dokumenter nanti kalau misalnya ada acara-acara yayasan tuh, ya aneh yang fotoin, aneh yang bikin video, aneh juga yang bikin artikelnya gitu. Tapi di situ juga tetap dari mentornya ngasih pesan untuk kamu Ahmad harus belajar hal baru juga, karena di sini kita cuman fasilitasnya cuman segini, jadi sisanya kamu kreatif sendiri aja. Mau misalnya kan ada bakat yang kamu minatin terus pengen kamu potensinya mau digali lebih dalam, boleh banget katanya, karena emang di situ ini banget coy, waktunya luang banget, itu juga sampai asar. Nah enaknya lagi pas waktu zuhur itu kan isoma, ada catering. Ada catering, gila enak banget cateringnya tuh, ayam lagi. Di sini kan seminggu sekali ya. Iya.
Di sono PKL seminggu bisa 5 kali. 4 lah, 4, 3 lah. Terus sisanya tahu, tempe, terus ada lagi sop, daging gitu. MPG nggak dapat sih. Yayasan nggak dapat MBG. Tapi ada, emang yayasan itu ada SD-nya. Jadi yayasan ini udah punya SD, SMP, pesantren, terus ada buat kayak tempat ngaji, mama, bapak-bapak, semua kalangan usia boleh ikut. Nah, namanya LTQ, Lembaga Tahfiz Quran. Ya itulah. Makanya kenapa Anda bilang cari yang dekat rumah, walaupun nggak digaji nggak apa-apa, karena nanti eh kalau misalkan, karena permasalahan orang PKL itu cuma satu, boy, duit. Kan karena sebenarnya emang PKL dari awal tuh magang nggak ini kan, kita nggak terlalu diharuskan kerja banget, jadi orang-orang situ tuh nggak mikirin bakal ngebayar kita, nggak kayak orang magang asli apa yang udah S1 D1 gitu, atau nggak yang udah nggak SMK. Itu kan mereka pasti di magangnya dibayar. Beda kalau kita yang SMK, nggak tentu. Tapi itu pilihan ente sih, sabep lah, mau yang dibayar nggak dibayar. Terus yang penting itu aja, yakin di pas di PKL-nya tuh udah di situ aja, nggak usah pindah-pindah, karena nanti masalah di laporan sidang, PKL. Kalau misalkan nanti lebih dari satu tempat, ya berarti buat laporannya lebih dari satu, digabungin di situ deh. Itu. Terus apa lagi? Dan enaknya juga di akhir bulan kalian dapat gaji. Iya, alhamdulillahnya digaji ya. Jadi pas kata mentornya, saya bakal nganggap kamu seperti karyawan pada umumnya, jadi kamu saya gaji. Seneng saya. Nah itu mungkin untuk ya, jadi pesan saya, PKL jangan nyari yang ribet-ribet lah, cari yang mudah, sumpah, cari yang mudah aja, karena kan kita sini mau praktekin juga ini nggak terlalu banyak yang kudu dipraktekin. Tapi kalau misalkan beneran pengen yang menantang gitunya, ya paling ambil aja yang dari sekolah biasanya ngasihnya yang sesuai jurusan, salah satunya PT1 tuh. Jadi teman-teman saya tuh yang RPL masuknya PT1, itu yang banget sih, yang banget mereka di PT1 karena mereka pertama bareng-bareng sih, walaupun nggak digaji tapi mereka masih seneng. Karena apa? Karena itu sesuai jurusan. Seneng nggak ya? Nggak tahu seneng atau enggak. Karena kalau di PT1 tuh yang saya lihat dan saya dengar aja, itu emang kompeten semua guru-gurunya, orang-orangnya. Jadi sangat memungkinkan potensi jurusan aneh RPL itu makin bagus. Dan emang kelihatan sih pas UKK mereka yang paling bagus semua webnya daripada saya. Itu. Nah itu. Jadi harus yang paling dekat, atau enggak yang gak apa-apa jauh tapi meyakinkan kayak fasilitasnya tuh mencukupi. Itu. Pengalaman Kak Ahmad selama PKL. Kak Ahmad pernah melakukan kesalahan gak sih Kak pas PKL? Dan kesalahan itu bisa buat pembelajaran buat yang mau PKL. Pengalaman kesalahan ya banyak. Apalagi kan disuruh dokumenter ya. RPL mana ada megang kamera? RPL mana megang kamera ya? Situ pertama kali yang megang kamera ya. Wah itu kocak banget. Kan sebenarnya nih pas pertama kali suruh jadi pas hari pertama juga Dewan Ahmad PKL itu dia kudu ngedokumentasiin pertemuan, namanya apa ya, makan sarapan bersama petinggi yayasan, asik gitu. Harus ngedokumentasiin elit-elit global yayasan. Tapi di situ masalahnya seorang Ahmad gak bisa ngelakuin paralaks. Kalau kan paralaks itu kan di kafe ya, ya kayak geter deh gini ya. Terus kayak aduh gimana nih. Udah akhirnya aneh fokus ke foto, sama paling kayak ya kita kayak muka nih sorot. Oke cukup dah gitu aja. Yang gak kayak si Padel tuh, itu kan keren tuh kalau buat dokumenter ya, si Padel. Orang-orang di kafe kan keren tuh buat dokumenter kayak slow mo sinematik gitu ya. Aneh kan makanya kayak gitu ya pengennya. Jadi kan kayak ibaratnya seorang Ahmad datang di yayasan itu tuh memberikan perubahan dalam segi dokumentasi gitu kan, ngasih video konten yang bagus.
Ya, padahal mah enggak. Ya udah, tapi dari situ juga sambil jadi learning by doing. Itu. Jadi di PKL tuh beneran learning by doing. Jadi kita ngelakuin kesalahan, kita juga yang nyari solusi dari kesalahan tersebut. Akhirnya udah aneh belajar di situ, tetap belajar coding. Belajar codingnya sih sendiri ya. Juga belajar itu multimedia, belajar kayak di cafe juga nanti buat kadang-kadang suruh kadang-kadang sering buat poster. Nah itu buat poster, apalagi buat quotes, pernah disuruh buat quotes nih. Jadi ada karyawan staff di yayasan tuh minta, Mat tolong buat ini dong poster ini buat nanti taruh di web yayasan. Siap, katanya gitu. Pas udah buat langsung ya gitulah. Ini Mat jangan kecil Mat ini. Ah ya Allah. Emang nggak bisa banget ya desain RPL ya. Udah pakai template Canva. Tapi nggak juga ya. Tapi ini bisa Photoshop alhamdulillah. Itu tapi pakai Canva juga sih. Wah emang nggak bisa desain sih. Ya udahlah. Akhirnya tetap belajar terus. Itu semua video tentang apa tuh namanya tuh. Aneh lupa namanya tuh. Maju ke depan, maju ke belakang, ada yang kayak samping. Ada nama-namanya kan ya? Iya. Ya itu pelajarin semua tapi kagak mudeng. Ya tapi ya udah nggak apa lah. Untung di situ kan boomer ya, anak orang-orang tua. Tapi boomer situ tuh beda sama boomer sini. Nah, boomer sih beda. Jadi kalau sana tuh lebih visioner. Lebih kayak lebih islami kayak udah Ahmad anak muda. Udah, saya nggak mau ngekekang antum kreativitas sendiri gitu. Keren gak sih? Kayak wah gila tersentuh banget coy kayak ibarat pas masuk kantor tuh isinya orang tua semua. Mama bapak gue tuh ibarat kayak ada 10. Ya gitulah. Akhirnya belajar learning by doing walaupun tetap aja kalau dokumenter nggak sebagus anak BKV pada umumnya. Tapi overall aman sih. Aman. Dari yang video-videonya lihat aman. Cuman paling resolusinya rendah karena bukan IP itu aja. Karena emang gak dikasih fasilitas banyak, cuma dikasih tempat duduk sama meja sama ruangan kantor, sisanya fasilitas sendiri. Gitu. Balik lagi ngomongin Ramadan Kak. Kalau Ramadan itu kan biasanya familiar dengan ini ya, kata ngabuburit ya. Biasanya kalau ntar nih pulang Iya. ke rumah. Kamat pas di rumah pengen ngapain ngabuburitnya? Ngabuburit, aduh, salah nanya sama seorang Ahmad sih. Ngabuburit Ahmad mah di rumah. Main HP. Enggak ya itu kalau lagi malas. Biasanya ya tapi kalau misalnya suruh ngabuburit ya pasti ngabuburit kayak orang pada umumnya kita keluar nyari takjil pasti tapi nggak yang kayak excited banget ya ngeliat banyak jajanan tuh ya udah nggak ngewar takjil gitu karena pertama tahu duitnya pas-pasan orang tua malas ngasih duit juga tuh yang kedua terus yang ketiga emang ya di rumah cukup lah teh gorengan yang dibeli sama orang tua juga ada jadi nggak perlu beli lagi paling itu kalau misalkan lagi pada ngumpul baru kita jajan-jajan sama kakak biasanya tapi kakaknya kan memang jarang di rumah kebanyakan pada pergi yang paling muda itu aja udah lulus kuliah jadi dia harus kerja gitu Ya. tuh Kalau takjil di rumah top 3 ada gak? Takjil kesukaan Kak Ahmad. top 5 ini Ya. top 5 gorengan top 5 takjil di rumah jadi yang nomor 5 deh nomor 5 atau 3 sih 3 3 aja ya Ya. top 3 itu yang pertama di urutan ketiga itu ada kenapa karena dia esensial boy penting dan juga umum kenapa karena kandungan teh itu bikin kita langsung energinya naik lagi tein tuh bagus buat metabolisme tubuh jantung apalagi bukan kopi sih tapi bagusnya teh karena teh kan nggak terlalu di lambung nggak kayak kopi nah yang kedua itu aneh pasti air putih nggak muluk-muluk amat aneh kalau buka tuh pasti makanya yang cairan terus males makan tuh males sebenarnya jadi aneh ngambilnya yang nomor 2 itu air putih biasa karena itu paling gampang juga paling bikin kembung kan ada ya orang ya habis takjil banyak gitu tiba-tiba baru minum air glek makan satu gorengan terus kayak yo men
Udah kenyang. kenyang cok gitu kan, ada ya. Iya, iya. Nah aneh termasuk orang kayak gitu, makanya pilih air putih doang. Top top one, the one and only, es buah. Oh, iya. Betul. Itu no debat ya, es buah kayak gitulah. Tau lah es buah kan udah gitu, es, sirup, terus buah, ya kan, es batu, itu udah gak usah ditanya lagi sih itu mah. Itu udah bikin kenyang, kembung, habis itu kayak malas makan lagi. Iya, iya. Itu boy. Itu kalau di rumah ya. Beda kalau di luar beda, beda di luar. Kalau Ahmad sebelum di sini di Darus Saada itu di mana sih Kak? Sekolahnya? Apa ke mondok apa sekolah biasa? Saya mondok lagi SMP. Hmm. Mondok. Jadi SMP tuh mondok di Cikunir, Bekasi. Nama pondoknya Pesantren Tahfiz Quran Iqro. Ya Anda yang nonton misalkan males ya, misalkan yang nontonnya anak SMP mau mau cari suasana baru, sok ke PTQ seru. Sekarang ini ya promosi. Nggak juga. Terus jadi kalau di pesantren saya itu memang fokusnya ke tahfiz. Namanya juga pesantren tahfiz ya. Hmm. Jadi di situ emang kita di gamblengnya tuh tahfiz. Jadi halaku lebih banyak daripada di DS. Kira-kira Ramadan di Pondok Ahmad yang dulu sama di yang di sini beda gak, Kak? Enakan Beda. di mana, Kak? Beda. Beda jauh. Beda jauh. Nih, kita ngomongin teritorial dulu, tempat. DS itu kan dia kebanyakan ini ya, lahan tanah kosong. Deket campur banget sama warga kan, tinggal sono langsung warga. Kalau di PTQ itu pertama dia sebelahan sama gudang. Ya kan gudang sono ya. Iya. Kalau ini gudang nempel. Hmm. Ini pesantren, ini gudang nempel. Terus yang kedua di pagar. Kalau ini kan portal, ini pagar full. Nggak ada jalan keluar. Nah, terus kalau untuk takjilnya, karena aneh bilang itu tempatnya kecil, jadi kita juga dibatasi juga keluarnya. Lebih inilah apa sih, orang aneh nggak mau sebutnya ketat ya, tapi ya kayak gitu, nggak lebih banyak izin keluar. Nggak ada tuh yang piket takjil, nggak ada. Ya piket takjilnya paling dari luar ngasih ke dalam, terus kita ngolah dari dalam. Nanti udah dikasih bahan-bahan buat takjilnya, nanti tinggal kita nyodorin piring sama gelas sendiri. Jadi nggak bareng, nggak satu nampan satu piring lah. Di situ karena katanya biar higienis. Emang di situ kesantriannya tuh apa sih, koordinator kesantriannya tuh ini strict banget soal higienis lah, atau soal kerapian, soal dan sebagainya, perfeksionis gitu loh, makanya nggak gabung. Jadi kalau mau gabung ya kita kumpulin gelas-gelas kita, terus nanti kita minum bareng, nanti kita tuangin di mana gitu. Dan juga kalau ketahuan juga dimarahin sih. Ya tapi di situ masih seru karena lebih deket lah, karena ruangan kecil akhirnya kan sumpek-sumpekan, jadi kita emang rasa kebersamaannya lebih berasa. Jadi tapi kalau overall enakan di DS juga enak, karena mungkin bagiannya ketemu orang baru ya, itu doang sih. Selama Kak Ahmad mondok di Darus Saada, kalau nggak sekolah di Darus Saada, hal apa yang paling Kak Ahmad ingat selama di sini? Paling jadi DKM. Dari KM. Gak tahu sih ya, ngerasanya masa-masa seru Ahmad tuh di pas kelas 11 jadi DKM. Tapi kelas 10 juga seru. Kelas 10 juga seru karena saya kan termasuk yang pesantren lamanya tuh kan nggak campur baur ya, lawan jenis. Jadi kalau sekarang tuh kayak pemandangannya wow beda lagi gitu. Oh ini tuh lawan jenis gitu. Bukan maksudnya ini ya, Anda ini maksudnya kayak yang oh jadi gini tuh bersosialisasi sama orang yang nggak cuman itu doang gendernya. Tapi juga emang banyak pelajaran dari DS tuh yang kayak emang seharusnya sih dari dulu nih kayak gini, ya bisa seharusnya belajar sosial tuh lebih jauh, karena dulu pas SMP hanya lebih tertutup gitu. Bukan tertutup gak mau ngomong sama orang ya, maksudnya ya orangnya itu lagi aja ngobrolnya, takut gitu, malas berbaur sama yang abang kelas sama yang adik kelas. Kalau sini kan dulu pas kelas 10 wah
Baru masuk ya seminggu di DS langsung akrab sama Mudabir lamanya. Ya Aing tidur di kamar Mudabir tuh dari kelas 10. Terus ya kelas 11-nya ya pas DKM itu emang sebuah experience baru ya. Tidur di masjid terus tempatnya sedikit sepi gitu, enak. Suasana tuh karena lihat di asrama tuh asrama Bani kan berisik ya. Dulu tuh berisik. Dulu kan juga aula belum jadi kamar kan. Jadi emang sumpaknya tuh kalau nggak di kamar Arab, kamar Inggris. Tapi biasa kamar Arab, Inggris sedikit. Inggris malah dulu lebih. Inggris tuh sumpah banget gila. Gila tuh. Gak enak banget di situ. Tapi kalau di Arab, adem tentram dingin. Dikit lagi orangnya. Tapi karena aneh di KM jadi aneh bisa tidur di masjid leluasa. Terus jadinya subuhnya nggak telat deh. Bohong ya, tetap telat. Tetap telat. Kebo ya. Itu paling di KM sih. Nggak kerasa obrolan kita udah di ujung. Terima kasih buat narasumber kita hari ini, Kak Ahmad Muharram Abdul Jabar. Yes. Buat yang nonton dari awal sampai akhir, terima kasih. Semoga obrolan kita bisa nemenin Ramadan kalian walaupun sebentar. Jangan lupa di subscribe channel ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya di Ruang Edukasi Buka Pikiran Gali Potensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.